Oke, oke, mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Farmasi B tahun 2022 ingin mempresentasikan konsep perancangan database dan implementasi database pada proyek kami. Dengan saya sendiri, Jeva Lorenza Nebaho, dengan NIM 22051214072. NIM 220512140056. Saya Fabian Kalidar Putra Samsa dengan NIM 2205121403. Saya Jalu Triatmaja, NIM 3 digit terakhir 067. Baik, kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Basis data yang secara umum diartikan sebagai tempat penyimpanan data yang menggantikan kanal dalam bentuk file dokumen, memiliki peran sentral dalam mendukung kesehatan mental individu. Data dalam basis data adalah kumpulan informasi yang terkait secara logis dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Berbeda dengan sistem file yang menyimpan data secara terpisah, dalam basis data, data disimpan secara terintegrasi. Basis data berperan penting dalam mendukung kesehatan mental individu melalui aplikasi Inner Care. Proses perancangan basis data ini melibatkan tahap konseptual, logis, dan fisik dengan konsep ERD, CDM, dan PDM. Selanjutnya, tujuan dari laporan ini yaitu yang pertama, memperkenalkan konsep dasar tentang basis data, yang kedua, memahami informasi yang berisikan kebutuhan user secara khusus aplikasinya, dan yang ketiga, menjelaskan peran ERD, CDM, dan PDM. Kita masuk ke pembahasan yaitu konsep basis data. Basis data merupakan konsep sentral dalam pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Basis data dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan data yang menggantikan sistem konvensional dalam bentuk file dokumen. Perbedaan utama antara basis data dan sistem file terletak pada cara data disimpan. Dalam sistem file, data disimpan secara terpisah dalam berbagai file yang sering kali tidak terkait secara logis. Di sisi lain, dalam basis data, data disimpan secara terintegrasi dalam satu tempat yang memungkinkan pengaksesan, pengolahan, dan penyimpanan data dengan lebih efisien. Berikut adalah peran integral basis data dalam pengolahan informasi. Yang pertama ada integrasi data. Basis data mengintegrasikan berbagai jenis data yang terkait secara logis. Hal ini memungkinkan data terkait saling berinteraksi dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua ada pengolahan data. Basis data menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengambil, mengupdate data dengan cara yang struktur dan aman. Lalu yang ketiga ada konsistensi dan integritas data. Basis data memastikan bahwa data tetap konsisten dan utuh. Hal ini dilakukan melalui berbagai kendali seperti kunci primer dan kunci ASID. Yang keempat ada akses terkontrol. Basis data mengatur hak akses pengguna ke data sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Dan yang terakhir efisiensi. Basis data dirancang untuk memberikan akses data yang cepat dan efisien melalui berbagai teknik seperti indeks dan optimasi kunci. Next. Selanjutnya ada proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data ini melibatkan 3 tahap, yaitu yang pertama, perancangan basis data konseptual, di mana pada tahap ini model data dibangun tanpa ketergantungan pada pertimbangan fisik. Ini berarti desainer fokus pada konsep dan struktur data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Model data konsep identitas, atribut, hubungan, dan aturan
ini melibatkan pembuatan model informasi berdasarkan spesifikasi model data tanpa ketergantungan pada sistem manajemen basis data atau DBMS, dan mempertimbangkan fisik lainnya. Hasilnya adalah kamus data yang mencakup atribut, kunci atau kunci primer, kunci alternatif, dan kunci asing, serta diagram entitas relasi atau ERD. Kemudian model data logis ini adalah abstraksi yang mendefinisikan bagaimana data diorganisasi yaitu rancangan basis data fisik. Pada tahap ini, data dapat basis data pada penyimpanan sekunder dibuat. Ini aspek fisik relasi data, organisasi file, indeks, serta aspek keamanan integritas data. Rancangan basis data akan mempertimbangkan performa, kapasitas penyimpanan, dan kebutuhan dengan efisien. Next, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, masuk dalam perancangan basis data ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sebuah bentuk visualisasi yang digunakan dalam desain basis data untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data. ERD merupakan alat yang berguna untuk merancang, menggambarkan, dan memahami struktur data dalam basis data. Di dalam ERD terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama entitas. Entitas di dalam ERD mewakili objek atau konsep yang ada dalam basis data, seperti orang, tempat, barang, atau konsep lainnya. Entitas ini diwakili dengan kotak persegi panjang dan diberi label yang menjelaskan entitas tersebut. Kemudian yang kedua ada hubungan atau relationship. Hubungan ini menunjukkan atau menggambarkan cara entitas berinteraksi atau berhubungan satu sama lain di dalam basis data. Hubungan ini digambarkan dengan garis yang menghubungkan entitas. Lalu yang ketiga, atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas yang diwakili di dalam ERD. Atribut seringkali diilustrasikan dengan lingkaran atau oval yang terhubung ke entitas yang sesuai. Lalu ada CDM atau Conceptual Data Model. Conceptual Data Model adalah sebuah representasi abstrak tingkat tinggi dari struktur data dalam suatu organisasi atau sistem. CDM digunakan untuk menggambarkan entitas dan hubungan antara entitas dalam konteks yang lebih umum, tanpa mempertimbangkan detail teknis seperti format penyimpanan atau implementasi fisiknya. Beberapa poin penting tentang Conceptual Data Model meliputi: yang pertama, abstrak dan tingkat tinggi. CDM berfokus pada konsep dan struktur data secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan detail teknis. Hal ini adalah model tingkat tinggi yang memberikan gambaran umum tentang apa yang perlu dicatat dalam basis data. Yang kedua, entitas dan hubungan. CDM menggambarkan entitas yang ada di dalam organisasi serta hubungan antara entitas tersebut. Pembuatan ini membantu dalam memahami bagaimana data berinteraksi dan terkait satu sama lain. Yang ketiga, tidak bergantung pada teknologi. CDM tidak bergantung pada teknologi atau sistem basis data tertentu. Yang berarti CDM dapat digunakan untuk merancang basis data yang dapat diimplementasikan di berbagai platform atau sistem basis data. Yang keempat, kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. CDM harus sepenuhnya memenuhi kebutuhan bisnis dan tujuan organisasi. Ini membantu memastikan bahwa struktur data mendukung operasi dan proses organisasi dengan baik. Yang kelima, dokumentasi dan komunikasi. CDM adalah alat yang sangat berguna untuk mendokumentasikan dan berkomunikasi kebutuhan data dengan pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis, analisis, dan pengembang.
Lalu ada PDM atau Physical Data Model. Physical Data Model adalah representasi rinci dan teknis dari struktur data yang dirancang untuk implementasi dalam sistem basis data. PDM memperhitungkan aspek-aspek teknis seperti tipe data, indeks, kunci, ukuran kolom, ruang penyimpanan, partisi data, dan aspek implementasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung basis data dalam lingkungan produksi. Beberapa poin penting tentang Physical Data Model atau PDM, yaitu yang pertama ada detail teknis. PDM memberikan detail teknis yang sangat rinci tentang bagaimana data akan diatur dalam basis data, yang mencakup tipe data, constraint, indeks, skema penyimpanan, dan pemodelan fisik lainnya. Yang kedua, platform tertentu. PDM seringkali spesifik untuk platform atau sistem basis data tertentu. Yang berarti bahwa desain PDM akan mempertimbangkan fitur dan keterbatasan yang terkait dengan sistem basis data yang digunakan. Yang ketiga, efisiensi kerja. PDM bertujuan untuk memastikan kinerja dan efisiensi yang optimal dalam pengaksesan dan penyimpanan data. Mencakup strategi partisi, pengindeksan yang tepat, dan optimasi lainnya. Yang keempat, implementasi fisik. PDM mempertimbangkan aspek implementasi fisik, termasuk di mana dan bagaimana data akan disimpan. Dan pemulihan bencana, serta pertimbangan keamanan dan akses. Yang kelima, kontrol dan keamanan. PDM merinci bagaimana data akan dikendalikan dan diakses dalam lingkungan produksi, termasuk pengaturan keamanan, hak akses, dan audit trial. Oke, selanjutnya ada implementasi dari CDM, PDM, dan juga ERD yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, next. Oke, di sini ada tabel dari ERD. Jadi di sini kami sudah mengidentifikasi beberapa entitas yang perlu dimasukkan. Di sini ada entitas user, ada entitas psikolog, ada konseling, jurnal, hasil konsultasi, jadwal, dan juga feedback. Masing-masing dari entitas tersebut memiliki relasi dan juga memiliki atribut tersendiri, dan masing-masing dari atribut tersebut memiliki atribut kunci atau key atribut. Di sini seperti contoh di user ini terdapat atribut kunci yaitu ID user. Kemudian di psikolog, ya ini ada ID psikolog dan seterusnya. Di sini dengan identitas garis bawah, di sini merupakan foreign, bukan foreign, maksud saya merupakan key atribut dari entitas-entitas tersebut. Dan di sini juga ada relasi, ini contoh relasi user dengan jurnal. Di sini ada one to many, di mana user bisa membuat banyak jurnal, tapi banyak jurnal yang bisa dibuat oleh satu user. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada CDM. Eh, Perbedaan CDM dan ERD tadi di sini CDM terdapat variabel-variabel atau mungkin atau di sini tipe data dari user, jurnal, feedback, psikolog, konseling, hasil konsultasi, dan juga jadwal yang merupakan entitas dari ERD sebelumnya. Di sini masing-masing dari masing-masing dari entitas tersebut terdapat tipe data seperti contoh user. Di sini terdapat variabel karakter dan nama, email,
dan juga kata sandi, nomor, jenis kelamin. Kemudian di sini tanggal variabelnya di sini merupakan data atau date. Maaf, maksud saya date. Jadi di sini tidak harus sama dari variabel satu dengan maksudnya dari atribut satu dan atribut yang lain. Di sini juga dijelaskan mengenai relasinya, yakni membuat di sini user membuat jurnal dan di sini terdapat garis satu yang merupakan keterangan satuan dan jurnal terdapat banyak garis di sini yakni maksudnya many. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sini user bisa membuat banyak jurnal, tetapi banyak jurnal hanya bisa dibuat oleh satu user. Oke, next. Ya. Lalu di sini ada PDM, bisa kita lihat eh, di mana Oke, selanjutnya di sini ada PDM. PDM ini merupakan pengembangan dari CDM sebelumnya. Jadi jika di CDM tadi terdapat tipe data atau mungkin variabelnya. Seperti contoh di sini user ada varchar, date, dan pada tabel sebelumnya juga sama. Namun pada PDM ini merupakan pengembangan dari CDM, yakni di sini terdapat pula keterangan mengenai primary key atau kunci dari satu tabel, kemudian juga ada foreign key yang merupakan kunci dari tabel yang lain dan kemudian diletakkan pada tabel yang berbeda. Jadi misalkan contoh di sini user terdapat foreign key dari key feedback. Jadi di sini kunci dari feedback atau primary key dari feedback di sini adalah ID feedback. Oh maaf, saya sepertinya salah menjelaskan tadi. Di sini yang menjadi primary key adalah ID psikolog. Jadi di sini foreign key 1 di sini adalah diambil dari eh, psikolog, ID psikolog. Jadi ID psikolog di sini primary primary key dari psikolog yang kemudian terdapat yang kemudian menjadi foreign key pada tabel user. Dan seperti contoh lain di sini ada jadwal. Jadwal di sini foreign key-nya adalah ID psikolog yang diambil dari tabel psikolog. Dan jadwal di sini memiliki primary key sendiri, yaitu ID jadwal. Jadi pada PDM di sini juga dijelaskan atau kita dapat mengetahui mana saja yang merupakan primary key dari sebuah tabel dan mana yang menjadi foreign key
pada sebuah tabel. Oke, next. Lalu kesimpulan, eh, perancangan database adalah langkah yang penting dalam membangun sistem informasi. Proses ini menciptakan struktur data yang efisien, terstruktur, dan aman, yang memungkinkan pengelolaan data dengan baik. Dalam perancangan database, pertimbangan yang cermat perlu diberikan pada pemilihan model data yang sesuai, normalisasi data untuk menghindari redundansi, perancangan tabel yang baik, penggunaan indeks yang tepat, dan juga perlindungan data dengan kontrol akses dan enkripsi. Kinerja dan skalabilitas juga menjadi fokus agar database dapat mengatasi pertumbuhan dan tetap berjalan dengan efisien. Selain itu, perancangan database yang sukses juga melibatkan perencanaan pemulihan bencana dan juga dokumentasi yang rapi. Keseluruhan, perancangan database yang baik adalah dasar yang kokoh bagi aplikasi dan sistem informasi yang handal. Mungkin seperti itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.